penjelasannya, ada penjabarannya di abangku. Oke, sebentar si Budi. Iya. Sebentar, Anda pakai suara Anda mendal ke sini. Mendal deh bang ya. Iya, nggak usah lah pakai suara-suara gede-gede begitu, itu di masjid aja pakai. Biasa aja bang, nggak usah keras-kerasan suara tuh apa sih bang? Jangan melebar abang ngomongnya. Bukan, bang. Ini maksudnya kan suara Anda itu mengganggu. Di balik semua itu tersembunyi sebuah pergumulan panjang, pergumulan tentang kebenaran, pergumulan tentang kedukaan hidup, hingga akhirnya ia menemukan kasih Tuhan yang mengubah seluruhnya jalan hidupnya. Luar biasa ini teman-teman. Saya saat mendengarnya sangat-sangat terharu gitu ya. Kesaksian ini bukan untuk menyerang siapapun ya, tapi sebagai pelajaran iman, sebagai bukti bahwa kasih Yesus mampu menyembuhkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian beliau ini. 13 tahun. Ya, belajar agama tepatnya. Iya. Saya mempelajari agama itu tepatnya itu sudah 13 tahun begitu. Di mana di dalam 13 tahun itu saya mempelajari agama-agama. Yang paling fokus itu adalah antara Kristen dan Islam. Nah, saya baca kedua kitabnya karena banyak orang itu cuman katanya-katanya. Entah itu yang Islam, entah itu yang Kristen. Kita tidak bisa mengingkari bahwa banyak orang beragama itu cuman mewarisi saja. Mewarisi atau sifatnya itu pasif dia. Dia nggak betul-betul nyari tahu. Begitu. Entah itu yang Muslim atau yang Kristen, Alkitabnya itu ya mungkin hanya ditaruh saja, dia hanya dengar saja, oh apa kata pemuka agamanya begini, apa kata ustadznya begini, apa terus kemudian dia, nah belum tentu, saya tidak mengatakan itu salah ya, belum tentu itu semuanya benar yang dibilang itu. Tapi kalau kita mau benar-benar pasti, harusnya kita baca langsung, kita teliti langsung. Nah 13 tahun lah saya meneliti kedua kitab tersebut. Hasil daripada yang saya perbandingkan tersebut, nah itulah yang saya kupas di sini. Nah coba yang bagian mana secara spesifik biar kita bahas, yang mau Anda ulas coba. Atau Anda setelah mendengar saya, Anda kepengen menjadi orang Kristen atau bagaimana? Ada niatan nggak di dalam hati Anda untuk bertaubat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Namanya iman ya. Itu hak masing-masing gitu. Oh, berarti Anda masih tetap, berarti Anda masih bersikukuh mempercayai, mengikuti yang seperti yang saya bilang di sini tuh. Ya, mulai belajar gitu. Mulai mendalami apa isi Al-Qur'an yang kata Bang Edis itu yang sering dibahas. Oke, yang bagian mana coba kasih spesifiknya? Ya, saya jangan gemetaran bang, nggak usah takut bang, santai saja, tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi bang. Tenang bang, nggak usah takut, tenang. Ya. Heran. Enggak nih. Biasa aja. Apakah iman mulai goyah atau bagaimana? Ya, sedikit-sedikit agak buyar ya? Ya, iya sedikit. Oke. Lalu apa yang membuat Anda masih bersikukuh lebih mengikuti M ketimbang Tuhan Yesus? Padahal saya sudah menantang ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab itu menantang. Barang siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kalau saya berbuat dosa, itu ditantang itu. Nah, sementara di channel saya ini kita sudah membeberkan tuh dosa-dosa M. Dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya. Betul. Bahkan dia itu disuruh bertobat. Nah, makanya
Apakah kita mau mengikuti orang yang berdosa? Kan itu pertanyaannya. Enggak, Masa orang tahu berdosa dari kita mana? ikut-ikutin? Gimana? Enggak, maksudnya Anda tahu dari mana kalau Nabi kita berdosa? Baik, baik. Kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh ya berdosa. Saya tanya dulu. Mohon maaf nih agak pribadi. Anda punya Oh istri? iya, Anda punya istri? ya punya. Punya istri. Punya. Boleh nggak istri Anda itu, mohon maaf, nggak bermaksud menyinggung Anda ya. Ini hanya membuat alam bawah sadar Anda itu tersadarkan. Kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain, menurut Anda tindakan menyuruh itu berdosa nggak? Ya berdosa. Berdosa. Soalnya bukan mahram. Bukan mahramnya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tahukah Anda bahwa si M itu pernah menyuruh istri orang menyusui pria lain yang dia itu sudah dewasa. Dia sudah janggutan. Tahu nggak Anda itu? Ya itu sih pernah dengar, cuman Anda tahu dari mana datanya apa? Ya dari sumber-sumber Ini dari mana? kalian. Itu dari sumber-sumber kalian, Bang. Begini, yang Dari membuat mana? Anda begini, Bang, yang membuat Dari Anda hadis masih atau bersikukuh. Padahal itu kan sederhana loh, Bang. Itu hal yang sederhana, simple. Kita nggak usah mikirin yang berat nanti, aduh, tahtanya bagaimana, jumlahkan. Nggak usah yang berat-berat, Bang. Dari hal yang sedikit itu saja, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini mengajarkan sebuah dosa. Dan nggak layak dijadikan sebagai junjungan. Nggak layak dijadikan sebagai suri tauladan. Begitu. Coba ya. Anda mau saya kasih tunjuk? Iya, ya. Baik. Pelan-pelan ya Bang ya. Semoga nanti setelah Anda tahu ini, Siap. Anda bertaubat dari mengikuti yang salah. Lalu Anda datang kepada Tuhan Yesus mengikuti sang jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kita tunjukkan. Bentar. Sabar ya. Oke. Nyari di mana nih? Susah banget. Oh ya di sumber literasi kalian. Saya balikin dulu. Kita harus mengulang kembali dan mengulang kembali. Baik. Bang, ini hadis-hadisnya ya. Saya tidak mengada-ngada ya. Betul? Sahih Muslim. Banyak nih. Hadisnya bertumpuk-tumpuk, Bang. Ya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit hadisnya. Oke, mau saya bacakan? Atau Anda yang bacakan? Nggak kelihatan banget dari sini. Baik, saya bacakan saja ya Bang ya. Saya bacakan. Nanti disangkain saya bohong. Nih ya, Sahih Muslim nomor 2636. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ini ya, banyak ini ya. Jadi dari Aisyah, narasinya ini Aisyah. Aisyah berkata, Sahlah binti Suhail, ini seorang perempuan ya, datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, si Sahlah tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini adalah suaminya dia sendiri. Ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Jadi si Sahlah binti Suhail
ngadu ke Muhammad perihal di wajah suaminya ada raut cemburu perihal keluar masuknya seorang pria. Namanya Salim. Nah, keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Jadi si Salim ini adalah pelayan daripada suaminya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Nah ini. Jangan tertawa. Susuilah dia. Jelas ya? Nah, setelah mendengar perintah tersebut, dia maksudnya Sahlah, kaget dia. Berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa. Ini udah pria dewasa ini. Bang, Anda bayangkan bang, pria dewasa nyusuin perempuan dewasa, itu yang terjadi apa? Maka Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dia sambil berkata, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Ini banyak bang, bukan cuma satu riwayat. Mau dibaca yang lagi? Yang lain lagi? Udahlah, satu aja. Satu saja. Salah. Baik, mendengar hal yang demikian itu, apakah Anda tidak menyimpulkan bahwa M itu menyuruh melakukan perbuatan yang mecum? Coba. Ini bang, namanya Silakan. Muhammad itu kan artinya orang terpuji. Apa iya benar-benar itu orang yang terpuji itu apa bukan? Gitu. Apakah orang seperti itu Kan terpuji? itu kan terjadi, yang namanya Muhammad kan artinya orang terpuji. Iya, apakah jika seseorang melakukan hal demikian itu bisa lagi dikatakan dia itu terpuji? Ya enggak. Nah, terus Kemungkinan kenapa itu Anda bukan- masih mengatakan terpuji? Gini. Apanya yang terpuji? Itu sumbernya salah. Gimana? Itu takutnya bukan nabi kita, takutnya. Gitu. Kalau nabi takutnya kita siapa? kayaknya enggak kayak gitu kayaknya. Terus Anda pikir siapa itu? Ya mungkin sumbernya mungkin salah mungkin itu. Nah, udah mulai nyalah-nyalahkan Jadi saya belajar hadis. Ya kalau nyalah-nyalahkan hadis ya harusnya Anda nyalah-nyalahkan itu, nyalah-nyalahkan ya itu. Bang, sekarang saya tanya, yang bikin hadis Yang siapa? salah itu saya tanya itu yang hadis dari riwayat siapa itu? Bang, Sahih Muslim, Bang. Saya balikin lagi ya. Sahih Aduh. Muslim. Orang Herman mana loh Sahih saya dengan Muslim? mereka. Bang, ini loh. Sahih Muslim, Sahih Muslim. Ada banyak Bang hadisnya, Bang. Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian. Ada banyak, Dari Bang, bukan cuma Abu satu. Hurairah, dari Abu Hurairah apa dari Dari Aisyah, Bang, istrinya Muhammad sendiri. Dari Aisyah, Bang, Aisyah. Nih loh, nih ya. Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Huzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah setelah itu saya tidak melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Jadi setelah disusui, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Nah, dari kecil saya baru dengar kayak gitu. makanya saya bilang Bang, banyak para pemuka agama, ustadz, pendeta itu tidak pernah membawa isu-isu yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau isu-isu seperti ini diangkat, jamaah itu bubar. Dan ketika jamaah bubar,
nanti infak sodakoh berkurang. Nah, sementara saya bukan pemuka agama, saya ini seorang akademisi, seorang apologis. Jadi saya itu mengupas hal-hal yang memang apa sebenarnya Bible dan Quran katakan. Begitu, Bang. Jadi kesimpulan daripada penelitian saya, kesimpulan daripada apa yang saya pelajari selama ini, kesimpulannya adalah itu, Bang. Mari datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Boleh nanya enggak nih? Boleh nanya enggak, Bang? Tuhan Anda... Ya itu dulu, beresin dulu. Gimana? Sebentar. Anda masih mau nekat mengikuti yang begitu? Masih mau nekat mengikuti yang seperti itu? Namanya iman, percaya kan nggak bisa dipaksakan. Ya kalau seperti itu artinya Anda senang ngikutin yang sesat-sesat, ngikutin yang jahat-jahat, ngikutin yang mesum-mesum. Bang, tidak mungkin Ya, Anda, tidak mungkin Anda. Setahu saya. Gimana? Setahu saya dari kecil sampai sekarang itu nggak ada Nabi Muhammad begitu. Iya, setahu Anda, makanya Anda masih tetap jadi umat ucling. Karena apa? Karena Anda tidak pernah tahu itu. Gimana sih Anda ini? Kan sudah saya bilang, Bang. Itu kan Penyebab Anda masih mengikuti dia karena Anda nggak pernah dengar yang begini. Tidak pernah yang fakta-fakta begini diungkapkan. Makanya Tuhan Anda melakukan hal-hal yang seperti itu Anda tidak tahu. Ya tokoh-tokoh agama, ulama NU, ulama Muhammadiyah, nggak ada yang bahas-bahas kayak gitu soalnya. Baik, Anda mau dengar ya? Baik. Saya akan putarkan salah satu ceramah daripada seorang ustadz ya yang membahas ini. Karena Anda masih mengira bahwa saya bohong ya. Anda masih mengira bahwa saya itu apa ya? Karena Anda percaya gitu ya. Ngada-ngada ya. Anda mengira saya mengada-ngada kan? Enggak. Terus? Cuman situ kan maksudnya Anda kan dapat informasi dari apa tadi itu? Apa? Hadis yang di HP itu tadi. Oke, baik. Anda mau dengarnya hadis yang langsung kata Ustadz ya, betul? Ya, oke. Baik. Kita putarkan dulu lah yang kata Ustadz. Ya ini challenge kita teman-teman ya. Semua itu sangat challenging teman-teman. Sebentar. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Sabar, saya bukakan dulu TikTok saya ya. Biar Anda ngerti apakah saya itu bohong-bohong atau tidak. Nah ini dengar. Coba ya, saya ginikan. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya, dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa, jadi mahram, ya. Nah. Apakah sekarang masih membantah lagi? Itu karang-karangannya Oten, jangan bilang begitu. Itu Ustadz siapa itu? Pasalamah ya? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda. Itu dari organisasi Islam mana? Firanda. Aduh, jadinya membahas hal-hal yang begini, jadinya repot. Iyalah, harus begitu.
Kalau di NU nggak ada yang kayak gitu soalnya. Dari kecil saya kayak gitu. Sulit kalau udah begini. Ya udahlah Bang, ya udah Bang, saya hanya menyampaikan itu saja. Apa yang saya utarakan itu adalah sungguh-sungguh tertulis di dalam literasi agama Islam. Jadi Anda mau menolak Jelas bagaimanapun, bagus. Bang, Anda mau nolak bagaimanapun, itu akan masih ada Enggak, di dalam enggak. hadis-hadis sahih itu Bang. Jadi saya melihat Anda ini orangnya masih mengeyel dan masih pokoknya imani saja. Nah, repot Bang kalau udah begitu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain Bang. Oke, saya turunkan dulu lah. Terima kasih. Susah. Kita kasih naik Guntur. Kita kasih naik Nia Asgar. Teman-teman, kalau misalnya kalian keluar dari live ini, nanti kalian nggak akan menemukan live ini lagi. Makanya jangan keluar dari live ini. Kalau kalian keluar nanti nyari lagi nggak ketemu. Live-nya di mana yang tadi itu? Nggak ketemu lagi. Nah, silakan, Nia. Kamu di mana ini kok berisik sekali? Halo. Ya, kamu dulu, cari tempat dulu yang bagus. Oh, berisik banget. Oke, kita kasih naik Guntur. Ya, silakan Guntur. Ini kerjanya marah-marah aja terus nih. Jawab nggak bisa. Kerjanya cuma Allahu Akbar ini terus nih. Si Guntur ini. Silakan Guntur. Kameramu nyalain dulu. Teman-teman, kalau kalian keluar, kalian scroll begitu, nanti kalian cari channel ini nanti nggak ketemu lagi live ini. Kalau mau nonton ya pergi ke YouTube. Ya silakan Guntur. Oke, si Guntur dia hilang. Oke. Baik, kita kasih naik ada Fadil Rafil. Ini pengikutnya belum ada. Sofyan Rahmat Sahib. Nah, ini yang tadi nih, si Sofyan Rahmat Sahib. Daeng. Aril. Ya, silakan Aril. Saudara Aril. Macet. Oke, kita turunkan dulu ya. Coba nih, kalau kalian Islam, terus kalian tuh mau bantah saya, datang aja, bantah aja. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya omong ini gitu loh. Saya itu nggak ngada-ngada. Memang jelas sekali di situ Muhammad itu menyuruh istri orang nyusuin pria lain. Begitu. Itu udah jelas itu. Bagaimana Anda membela seorang Muhammad yang seperti ini? Kan gitu. Ini pertanggungjawaban iman Anda. Ya silakan Rahmat. Rahmat. Nah, kan membisu mereka. Mereka diam berjamaah. Kalau ditanya yang begini, diam mereka. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang nonton di bawah, kalian jangan berkecil hati ya. Kalian jangan berkecil hati kalau nggak ada ustadz yang membantah itu. Karena memang itu beneran ada di situ, di hadismu itu. Apa yang mau dibantah ustadz? Ustadz kesini itu cuma mau iya-iyakan aja. Coba.
naiklah kemari dan bantah. Tafak, silakan tafak. Apakah sang nabi itu menyuruh satu perbuatan yang mesum? Silakan tafak. Mogok berjamaah, mogok. Coba. Sekarang yang menjadi ini saya itu kepada yang masih Islam ya. Apakah kalian mengikuti orang yang seperti itu? Coba, kalau kalian nggak punya ilmu, boleh kalian datang ke sini membawa ustadz, membawa seorang ahli untuk menjawab itu. Kenapa ahli ustadz takut? Karena nanti semakin terbukti bahwa memang itu benar. Ya. Terbukti benar. Mau bagaimana? Nah, silakan Guntur. Halo, Dis. Ya, kameramu mana? Kameranya mana? Bentar ya. Nyalain kameramu. Kemarin kau marah-marah aja kok, kesetanan naik ke sini ngamuk aja. Udah Dis, tobat. boleh aku bertanya? Sebentar, sudah Boleh tobat aku belum bertanya? kamu? Saya muslim kok sudah bertobat, kamu lah bertobat. Bertobat dari ngikutin Nabi yang nyuruh mesum tadi loh. Coba sekarang saya tanya. Kamu kan tadi sudah dengar Ya. itu. Pertanyaan saya begini, apakah saya bohong? Kenapa? Kenapa bohong? Perihal Muhammad menyuruh istri orang menyusui laki-laki lain. Bohong nggak itu saya? Itu nggak ada itu bohong. Nggak Yang bohong itu ada. kamu. Nih, saya tunjukin. Kamu bilang saya bohong. Sungguh kamu nekat. Kerjamu aja ke diskotik kok. Gimana kamu diskotik kerja? Nih, orang kamu jadi diskotik kerjanya kok. Gimana kamu bisa tahu ini? Perhatikan. Ini banyak hadisnya ya. Nih, Sahih Muslim. Tak ambil satu. Dis. Kamu jangan panik dulu. Kita selesaikan dulu ini. Kita Ya. lanjutin yang tadi. Kamu bilang kan saya bohong. Oke. Perhatikan. Coba kamu bisukan dulu karena berisik sekali musik-musikmu itu, jedum-jedum itu. Nih, dikatakan begini ya. Ya. Telah mengabarkan kepadanya bahwa Kau tanya Marin. Tor. istri Nabi, Ya. istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para istri Nabi yang telah dijadikan mahram karena susuan ini. Dan kami berkata kepada Aisyah, demi Allah, kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keinginan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saya bacakan hadisnya ya, biar nomor satu aja tadi ya. Dari Aisyah. Dia berkata, Sahlah binti Suhail sedang datang menemui Nabi. Sahlah binti Suhail ini adalah seorang perempuan. Oke? Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia, maksudnya si Salim, adalah pelayannya. Jadi biar kamu tahu ya, Sahlah binti Suhail ini punya suami. Namanya Abu Huzaifah. Dan Abu Huzaifah punya pelayan. Yang dia sering keluar masuk rumah. Nah karena pelayannya sering keluar masuk rumah, Abu Huzaifah ini cemburu. Cemburu sama istrinya sendiri. Perihal laki-laki yang masuk keluar ke rumah ini. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Maka Sahlah
Heran dia berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa ya Nabi? Masa saya disuruh nyusuin pria dewasa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil bersabda, sungguh saya mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadis Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW tertawa. Dia tertawa itu nyuruh istri orang nyusuin pria lain. Oke. Apa yang mau kamu bantah di situ? Boleh gantian. Silakan. Boleh gantian. Silakan. Aku mau bertanya. Artinya Tuhan itu apa? Kau lari kemana-mana. Itu dulu, jawab dulu. Betul tidak itu tertulis dalam Ya. hadismu? Itu kan HP kamu kan non muslim itu kan HP-nya HP kamu non-muslim. HP-nya non-muslim, saudara. Baik, saya tampilin ini. Yes, dulu Sebentar, dengerin sebentar, dulu. sebentar. Boleh Jangan HP, gantian jangan lah. HP. Nih, Gantian ini ceramah. Ini ceramah nih. Jangan bilang HP nih. Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, Rasulullah, bagaimana ini anak Boleh dulu kecil gantian. sama kita, Boleh gantian. sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Yes, Jangan kamu boleh bilang, gak, itu HP-nya muslim. Karena HP-nya non-muslim maka tidak dipercaya. Yes, boleh nggak aku Non-muslim. bertanya? Iya, Boleh nggak aku sebentar. bertanya? Apakah kamu masih mengingkari bahwa itu betul-betul adalah sumber-sumbernya betul-betul dari literasi Islam? Itu kalau menurut saya sih bohong karena kamu Karena Riz, apa? boleh aku bertanya? Oke, begini. Kalau ternyata Kok benar, aku gak kasih gantian lah. sebentar. Gantian. Kalau itu benar, berarti kamu mengakui bahwa Muhammad menyuruh seseorang mesum. Enggak. Orang seperti kamu ini mau dikasih tahu matahari di langit pun percuma. Ya, nggak usah dilanjutin. Tidur aja kau di bawah sana. Percuma. Apa yang mau kita tunjuk sama dia? Itu orang ajak keluar jam 12 siang, ajak. Itu matahari di langit. Kata dia, bohong. Aku tidak percaya. Nggak usah dilanjutin. Ngapain? Tidak ada gunanya. Orang kerjanya aja dugem kok, party-party. Coba naik kemari, bantah. Jangan Anda katakan bohong itu tidak benar. Karena HP-nya non-muslim. HP-nya non-muslim. Aduh. Ya, saudara Rudi 86 muslim ya Bang ya? Ya, Oke. Bang, tadi saya sudah utarakan dan Abang nonton ya? oke. Oke. Saya luruskan, Bang. Oke, apakah hadis itu kerjaan saya atau memang itu sumbernya dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Sebentar, Bang. Silakan. Ini saya kesempatan, Bang. Kalau dapat sesuatu, Bang, Abang dapat pisang. Beli pisang. Nggak mungkin Abang makan dengan kulit-kulitnya, kan? Terus? Yang paling pertama, kasih saya kesempatan. Nah, saya coba untuk meluruskan masalah.
Abang bilang, Ustadz pada takut. Yang abang lawan tadi bukan ahli agama, Bang. Pertama. Yang kedua, kemudian itu cerita nggak benar. Cerita itu, dengar saya dulu, Bang. Oke? Silakan. Nah, silakan. Nah, itu anak yang disuruh oleh Rasulullah itu menyusui seorang anak karena bapaknya mati dalam perperangan, Pak, Bang. Abang jangan salah dulu. Dengar saya dulu, kasih saya kesempatan dulu. Kalau Iya, saya iya. tidak dikasih kesempatan, ngapain juga? Silakan. Abang kasih saya kesempatan Silakan. untuk naik, Bang. Silakan daripada Nah. nangis nanti, silakan. Enggak nangis saya, Bang. Sekarang gini, Bang. Ini maaf, Bang ya. Jangan emosi dulu, Bang. Ngapain Tuhan Abang juga kerja sama iblis? Satu urusan belum Nah, kelar, apa jangan namanya? lari ke tempat lain, Bang. Kita kelarin Nah. dulu urusan ini. Nah, itu sudah saya luruskan, Bang. Kalau Abang Baik, makan baik. pisang, Sekarang saya makan tanya sama kulitnya. Anda. Baik. Dari Nah, Abang jangan mana makan Anda sama mengatakan? kulitnya. Kalau Abang makan Tadi- sama kulitnya, Tadi Anda ngomong, saya belum dengarkan. bisa, Bang. Tadi Anda ngomong, saya dengarkan. Giliran saya mau ngomong, Ya. Anda udah kencing di celana. Enggak ada apa-apanya sama Abang, Bang. Ya sudah. Tadi Anda sudah Ya. ngomong kan? Boleh nggak saya ngomong sekarang? Saya udah dengar Abang ngomong. Ini giliran saya ngomong. Dari tadi Abang live saya tonton. Iya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu bohong? Sementara itu ada tertulis di dalam kitab-kitab Sahih Anda, Bang. Sahih Muslim, Sahih Dengar Bukhari. dulu, Bang. Ini Dengar Sahih dulu. Muslim, Sahih Bukhari. Loh kok Anda bilang bohong? Bukan sahih itu, Bang. Oh, Itu bukan sahih. Ini Astagfirullah. zaman Saya modern, balikin, Bang. saya balikin Itu dulu. bisa Astagfirullah. Bang, Anda bisa baca nggak? Memang buta huruf Anda ini. Apa Anda buta Saya huruf? bukan- Ini bacanya apa? Saya bukan buta huruf, Bang. Ini nggak baca dulu. Ini apa? Itu tidak sahih, Bang. Tidak sahih. Mana, Bang? Memang mereka mengingkari kitabnya Bentar, Bang. sendiri, saudara-saudara. Tanya sama Bang, Anda ini itu. sahih, Bang, sahih. Bang, saya mau lihat kitab itu karangan siapa? Hah? Baca Arabnya. Baca Arabnya karangan siapa itu kitab? Saya tanya dulu kitab itu karangan siapa? Ini sahih, Bang. Bisa aja sahih kata Abang, saya mau. Sahih Muslim. Yang pengarang kitab itu siapa? Astagfirullahaladzim. Sungguh Anda ini Saya nekat mau yang tanya. nyata. Yang Abang bilang benar apa enggak itu sahih apa enggak? Oke. Kitab yang Abang pegang itu siapa pengarangnya? Baik, baik. Saya mau tanya dulu sama Anda. Anda kenal orang ini nggak? Nah, Mana? Anda kenal orang ini? Kenal nggak ini? Itu suara editan, Bang. Editan. Ini Astagfirullahaladzim. mau main-main, Sungguh, Bang. Nggak bisa. sungguh kaum muslimin sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, ini sebentar Bang, tenang Bang. Ini namanya Anda lebih sesat, Bang. Abang juga lebih sesat dari kami. Sesat Kenapa? bagaimana? Ini namanya Ustadz Firanda. Dia imam di Masjidil Haram. Dia imam di Mekah, orang Indonesia. Enak betul bilang saya sesat. Kalian tuh lebih sesat. Bang, Ngapain ini Abang tuh ini kerja sama seorang imam, dia imam di masjid di Mekah Madinah. Biar Anda tahu, ini bukan orang sembarangan. Abang itu makan pisang sama kulitnya, Bang. Bodoh berarti abangnya. Masalahnya Anda itu makan sesuatu yang hayalan. Nih, gini saja Bang. Coba Anda dengarkan dulu ya. Kok Anda bilang editan? Anda ini nggak pernah nonton. Dengarkan. Kasih waktu ini. Cuman 30 detik. Dengarkan. Hudzaifah ini Ya tinggal bersama udah keluarga dengar Salim, dari tadi, Bang. bersama Abu Abang Hudzaifah. itu live saya dari Ya, tadi udah sampai nonton, akhirnya Bang. dia besar dan dia Udah sering masuk ke nonton, rumah tak Abu Hudzaifah. Abu usah Hudzaifah lagi cemburu. kita- Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Iya, Dia sejak kecil sama dia. Saya udah dengar. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak? Dulu kecil sama kita. Sekarang sudah gede, udah jenggotan. Kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Susuin dia. Padahal udah jenggotan."
Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Nah, jelas itu. Muhammad menyuruh istri orang nyusuin pria lain yang sudah jenggotan. Di mana saya fitnahnya di mana, Bang Rudi? Saya tidak fitnah. Bang. Dangkal pengetahuan abang tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Dibilang katanya saya dangkal pengetahuan. Dan Bisa tanya nggak tiadalah sama abangnya. mereka itu Tanya melainkan saya sama orang-orang abang. yang Jangan abang mengingkari apa yang tertulis di dalam kitabnya. Jangan abang ngotot terus, kasih saya kesempatan Bukan, tanya sama abang Anda tuh. mengatakan bahwasanya itu fitnah, itu editan, ustadznya Bukan bohongan. masalah saya mengatakan fitnah. Abang itu makan pisang sama kulitnya. Maksud Anda, yang mengarang kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu memakan pisang dan kulitnya. Mereka yang makan itu pisang dan kulitnya. Yang Anda itu dangkal maksud saya. Masa makan Coba pisang sekarang sama saya tanya kulitnya? Anda, apakah Anda punya background pengetahuan pendalaman kajian hadis, mengambil ulumul Quran, ulumul hadis? Ada Anda mengalami kajian seperti itu? Saya mau lihat kitab abang yang abang tengokkan tadi, siapa pengarangnya? Sahih Muslim, Bang, Sahih Muslim. Nah, Loh, saya juga bisa nulis kitab, dengar. Bang. Ada seseorang namanya Imam Muslim. Dia murid daripada Imam Bukhari. Setelah itu dia menulis kitab, namanya ditulis di kitab. Kitab yang abang tengokkan tadi itu siapa pengarang? Astagfirullah. Memang Anda Abang ini. itu ada apa-apanya, Bang. Sebentar, saya kasih naik dulu satu Muslim ya, biar Anda tahu apakah saya ini bohong-bohong. Anda kok mengatakan itu dusta? Aduh. Mana ini? Coba sebentar. Halo, Bang. Bang, Anda Muslim? Iya, Bang, Muslim, Bang. Oke, hadis tersebut palsu atau asli? Asli, Bang. Itu asli. Ada. Kalian berdebat dulu, sama kalian debat. Enggak, jangan didebatkan kami, Bang. Enggak, sebentar, bilang sama dia. Enggak, Kalau kami enggak perlu debat, Bang. Bukan temanmu ini bilang itu palsu. Bang, itu asli memang ada hadisnya, Bang. Cuman maknanya, Bang. Ada maknanya nanti. Boleh aja, boleh aja. Iya, ada. Boleh Karena aja. gini, Bang, di dalam agama Islam ini kita, Bang, kalau udah yang namanya dari kecil dia sama seorang wanita, kita adopsi seorang anak itu, Bang. Kalau udah diberi ASI sejak kecil sama ibu yang mengadopsi seorang anak itu udah menjadi seperti saudara kandung bagi anak yang ibu yang menyusui itu. Jadi intinya itu menjadi anak-anaknya nanti ke depannya tidak bisa yang dinamakan untuk menikah, untuk dinikahi itu satu, ya kan, Bang. Kemudian ini kan abang kita ini, Bang Edi sini kan menunjukkan video, Bang. Dalam artiannya kan, Bang, itu hadis semua ada runtunannya dia, Bang. Ada penjelasannya, ada penjabarannya dia, Bangku. Oke, sebentar si Budi. Iya. Sebentar, Anda pakai suara Anda mendal ke sini. Mendal deh, Bang, ya. Iya. Nggak usah lah pakai suara-suara gede-gede begitu. Itu di masjid aja pakai. Biasa Nah, aja, gitu, Bang. Bang. Nggak usah keras-kerasan suara untuk apa sih, Enggak, Bang? jangan melebar abang ngomongnya, Bukan, Bang. Ini maksudnya kan suara Anda maksudnya itu abang. menggaung. Iya, Menggaung yang suara bagus Anda. saja. Jangan sampai ke masjid abang cakapnya, Bang. Ini kan kita kan berbicara dengan baik, dengan sopan gitu, Bang. Jangan lari-lari kemana, Udah Bang. bisa saya gantian? Silahkan, Bang. Baik. Saya tanya dulu, mohon maaf. Anda punya istri nggak? Ada. Kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, menurut Anda itu mesum nggak? Mesum kalau gitu. Mesum. Sekarang saya tanya, Sahlah binti Suhail disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa nggak? Ada. Berarti mesum nggak? Jangan abang simpulkan dulu, Bang. Ini deh. Enggak, dengarkan dulu aku menjelaskan. Jangan ketawa, Abang. Jangan macam anak-anak kau, Bang. Bang. Tidak mesum. Jangan kau macam anak-anak. Jangan kau macam Nabi yang anak-anak. menyuruh. Iya, jangan kau macam anak. Dengarkan dulu penjelasannya. Ya, Jangan kau macam anak-anak. Nggak usah. Ini makanya saya bilang, ini standar ganda, Bang. Kalau normal, maka tidak mesum. Karena Nabi yang nyuruh, kalau normal mesum.
Kalau Nabi yang nyuruh, oh tidak masuk. Karena ini Nabi yang menyuruh. Makanya saya bilang, Bang, selama saya berdebat dengan kalian, kalian selalu mengecualikan kalau itu ajaran agama Islam. Contoh. Saya pernah buat satu joke, satu percandaan begini. Kita sama-sama pergi kondangan. Sampai di tempat kondangan, saya dan Anda, saya Kristen, Anda Islam, pergi kondangan. Anda ambil nasi segini, ambil ayam banyak, sama porsinya. Kemudian Anda lihat saya. Lihat tuh, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil porsi yang sama. Persis sama ngambil. Persis. Lalu saya bilang, tuh kamu juga makan banyak. Oh, beda. Kalau saya kan Islam. Apa-apaan ini, Bang? Kenapa kita nipu diri kita sendiri? Nggak bisa Gitu gitu. loh. Nggak bisa. Nilai iman itu tak bisa diperumpamakan secara logika, Bang. Bang, kalau istri Anda menyusui laki-laki, kalau bayi yang disusui umur 2 tahun, nggak masalah, Bang. Bang, makanya Masalah- saya tadi dengar dulu saya ngomong, jangan abang aja yang melotot terus ngomong. Silakan. Kita saling berbagi cerita, berbagi pendapat, ingin meluruskan. Soal keimanan saya sama abang kan beda. Nah, jadi kalau abang ngotot terus kapan saya ngomongnya? Silakan. Gitu kan? Nah, nilai iman itu tidak bisa diperumpamakan secara logika pertama. Hari ini kita punya otak bukan sejaman dulu lagi, Bang. Jadi abang tidak bisa menyamakan antara Muslim dengan Kristen. Yang pertama, saya minta kitab mana yang abang tadi itu pengarangnya siapa? Oh, tadi teman Anda sudah mengatakan itu sahih. Astaga. Kita kasih naik Muslim yang lain. Sebentar, kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Memang berat mereka ini, saudara-saudara. Sungguh kamu makanya- itu nekat yang nyata. Kitab abang itu mana pengarangnya? Siapa imamnya? Nggak sembarang Waduh. Coba satu Muslim naik ke sini nih. Bang, Naikkan lagi. bagaimana Anda katakan saya bohong? Aduh, bentar. Bohong. Saya nggak bilang abang bohong. Bentar. Yang saya Coba minta mana buktinya kitab yang abang terahkan itu tadi imamnya siapa? Imam Muslim, udah dibilang Imam Muslim. Namanya Muslim. Imam Muslim. Aduh, pantesan masih Islam Anda itu. Coba sebentar, Hendra. Halo Hendra. Halo, Ya, Anda Islam? ya Islam. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Turun aja. Hah? Hadis itu sahih atau tidak? Enggak benar itu, salah itu hadisnya salah, kamu karang itu. Coba kamu nyalakan kamera dulu. Itu hadisnya salah itu, tolol. Oke, hadisnya salah, nggak apa-apa. Silakan kamu nyalakan kamera dulu. Karangan kamu itu sendiri. Orang-orang Islam mengatakan hadisnya salah. Demi apa? Demi supaya Rasulullah tidak terbukti cabul. Kamu yang cabut, tolol. Makanya disalah-salahin. Coba kameramu nyala dulu. Berani kamu nyalakan kamera? Berani nyalakan kamera nggak? Kamu undang Ayo. saya. Udah saya undang tuh. Sudah saya undang. Coba nyalakan kameramu. Nih, saya tunjukin sama kamu. Kamu bilang hadisnya palsu. Palsu dari mana ini jelas nih. Ini hadisnya banyak itu. Sahih Muslim 2536, Sahih Muslim 26437, Sahih Muslim 2638. Ini bertumpuk-tumpuk hadisnya nih. Kau bilang palsu. Kalau memang palsu, enggak semuanya itu benar lah. Udah kau turunkan dulu. Kau nggak nyalakan kamera. Rusli, sekarang gini saja. Sekarang begini saja. Kalau apa? gini, kalau Anda kan berkata hadis ini palsu, karangan orang Kristen, betul? Enggak, saya nggak bilang gitu. Terus siapa yang malsukan?
Saya nggak bilang itu palsu. Loh, tadi katanya palsu, sekarang bukan palsu. Aduh. Sungguh berat, saudara-saudara. Kasih saya paramek dulu, saudara-saudara. Tolong saudara-saudara berikan saya bodrek. Bagaimana ini saudara-saudara? Tadi palsu, sekarang asli. Tadi Anda mengatakan palsu loh. Sekarang tiba-tiba Anda bilang asli. Udah hilang sekarang. Coba tuh. Udah dipencet itu tombolnya. Udah dikasih kode-kode. Kau kabur. Kabur kan? Kabur saudara-saudara. Makanya saya sudah pernah bilang. Dan ungkapan saya itu tidak berlebihan. Barang siapa yang meneliti hadis, maka tidak dalam waktu yang lama lagi dia akan mengingkari isinya. Loh, yang saya katakan itu bukan sembarang-sembarangan. Orangnya tersebut sudah mengingkarinya kan? Coba kita kasih naik ada Kucen. Kan sudah saya bilang, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu bilang apa? Wahai kaum muslimin wal muslimat, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, apa maksudnya kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jelas. Tetapi karena umat muslim kebanyakan, saya tidak bilang semua, umat muslim kebanyakan membaca Al-Quran tidak dibaca artinya. Makanya dia tidak tahu ada ayat yang seperti itu. Waktu umat muslim baca, dibaca Arabnya. Amin. Amin. Apa artinya? Tidak tahu. Padahal ada lagu. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Maknanya dibaca. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quran diperintahkan. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Disuruh percaya kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil, malah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kitab tadi itu menyusui pria dewasa. Dikasih tahu begitu malah marah-marah. Apakah kalian baca Quran sambil kebalik? Coba. Makanya kalau baca Quran jangan kebalik. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Ya, silakan. Kalau Ya, jika kesaksian ini menyentuh hati saudara-saudara, jangan biarkan berhenti di saudara saja ya video ini. Bagikan, sebarkan, jadikan saluran kasih Tuhan bagi orang orang-orang yang membutuhkan pengharapan ya. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus dahsyat ya di kolom komentar. Sederhana teman-teman, tapi ini menjadi berkat doa bagi penonton-penonton selanjutnya yang melihat video ini ya. Komentar sederhana, saudara bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.